Kisah bermula dari seorang pemuda yang malas dan sering berbuat ulah di sekolahnya. Dia bernama Park Tae-seo. Ayah Park Tae-seo adalah seorang pencuri kecil di desanya. Park Tae-seo memiliki seorang adik yang bernama Si Yeon. Suatu hari, rumah Park Tae-seo didatangi oleh seorang jaksa. Ketika Park datang, Park melihat ayahnya yang seorang preman dan ditakuti di desanya sedang dipukuli oleh jaksa tersebut. Dari sinilah Park Tae-seo terinspirasi dan bertekad menjadi seorang jaksa karena menurutnya jaksa mempunyai kekuasaan yang sebenarnya, sedangkan berkelahi hanya keren jika di sekolah. Park pun rajin belajar dan akhirnya lulus ke Universitas Seoul mengambil jurusan hukum. Ketika mengikuti wajib militer, Park terus rajin belajar agar lulus ujian yudisial dan akhirnya Park Tae-seo lulus dari Universitas Seoul. Setelah lulus pelatihan dan dilantik menjadi jaksa, Park menikah dengan seorang gadis yang kaya raya dan kehidupan Park pun berubah. Karena Park Tae-seo seorang jaksa yang baru, Park hanya menangani kasus-kasus kecil saja. Pada saat Park membereskan berkas, ia menemukan kasus pelecehan oleh seorang guru. Ternyata guru tersebut adalah anak dari seorang mantan anggota dewan dan keluarganya lumayan kaya. Park menyelidiki kasus tersebut dan pada malam hari, Park didatangi oleh seniornya dan mengajak Park datang ke kantornya. Di sana, Park dibujuk oleh seniornya untuk menghentikan penyelidikannya dan Park pun diajak bergabung dengan tim jaksa Han Kang-sik, jaksa yang sukses di Korea. Singkat cerita, Park akhirnya setuju dengan penawaran seniornya itu dan murid yang mengalami pelecehan seksual diganti uang sebesar 5 juta won yang sebelumnya hanya diganti 5.000 won. Scene beralih ke tempat di mana Park selesai berpesta dengan tim jaksa Han Kang-sik atas bergabungnya Park di tim tersebut. Ketika Park berjalan pulang, guru yang melecehkan murid tersebut membuat kesal Park. Dan begitu Park ingin memukul guru tersebut, datang Dong Chul, sahabat lama Park, ketika sekolah dan langsung memukul guru tersebut hingga bagian anunya hancur dan guru tersebut pun menjadi seorang kasim. Park dan Dong Chul pun berjanji akan saling menjaga. Dong Chul berjanji akan menjadi backing dari Park ketika mengalami hal-hal yang kotor. Setelah bergabung dengan tim Han Kang-sik, kehidupan Park berubah 360 derajat. Sekarang dia banyak menangani kasus-kasus besar. Masa-masa paling sensitif bagi jaksa adalah pada saat pertukaran rejim, karena kekuasaan di dalam jaksa akan berubah bila salah menentukan pilihan rejim, maka jaksa akan meninggalkan jabatannya. Dan apabila pilihannya memang benar, maka dia akan promosi menjadi jaksa agung. Akhirnya, tim Kang Han-sik tepat menentukan pilihannya, dan cara untuk memilihnya pun lucu, yaitu dengan menggunakan jasa dukun. Suatu hari datanglah artis pendatang baru Jeon Hae-seong. Dia sedang digugat oleh perusahaan manajemennya karena kasus pelanggaran kontrak dan perusahaan tersebut pun pernah diinvestigasi oleh Park Tae-seo. Jeon Hae-seong meminta bantuan Park untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dengan digoda oleh Jeon, Park tergoda dan menyelesaikan kasus tersebut dengan meminta bantuan Dong Chul untuk melakukan kekerasan terhadap pemilik perusahaan manajemen Jeon. Hingga akhirnya artis Jeon pun bebas dari gugatan tersebut. Buntutnya, Jeon dan Park menjalin hubungan gelap dan media pun terus memberitakan hubungan mereka. Park dan tim Han Kang-sik sedang diselidiki oleh tim inspeksi dari kepolisian yang dipimpin oleh An Hae-yeon dan akan menggunakan Park Tae-seo untuk meruntuhkan kekuasaan Han Kang-sik. Park diperingati oleh Han Kang-sik agar meninggalkan selingkuhan artisnya dan kedekatannya dengan Dong Chul jangan berlebihan. Karena waktu pemilihan presiden tinggal beberapa waktu lagi, jadi dia meminta Park untuk berhati-hati. Namun ternyata Dong Chul ingin lepas dari bosnya dan Park Tae-seo pun bingung. Kalau dia membantu Dong Chul menghancurkan bosnya, maka dia juga menghancurkan Han Kang-sik. Akhirnya Dong Chul pun dipenjarakan oleh Park agar dia selamat dari kejaran bosnya. Han Kang-sik kalah saat mencoba maju dalam pemilihan jaksa agung. Tapi dengan kecerdasan dan kelicikannya, Han Kang-sik menjebloskan lawannya ke penjara dan dia pun menjadi jaksa agung. Namun Han Kang-sik membuang Park ke kota kecil. An Hae-yeon datang ke tempat villa pengasingan Park Tae-seo. Dia bertanya tentang hubungan Park dengan Dong Chul dan artis Jeon. Namun Park tidak menjawab karena Park tahu bahwa An Hae-yeon sedang menjebaknya untuk membereskan Han Kang-sik. Park langsung datang ke Seoul untuk bertemu dengan Yang Do-chul
dan menceritakan bahwa An Heon datang ke vilanya. Namun jawaban dari Yang Do-chul mengecewakan dan memperingati Park bahwa dirinya sudah dibuang oleh Han Kan-sik dan bukan lagi bagian dari tim. Hang Don-chul pun bebas dari penjara dan dia pun kaget karena uang yang disimpan olehnya sudah diberikan kembali ke bosnya oleh Park Tae-seo, dan dia pun kesal kepada Park dan ingin membunuhnya. Pada saat akan membunuh Park, Dong-chul menelepon Park terlebih dahulu, dan Dong-chul pun paham bahwa Park juga telah dihianati oleh timnya, dan Dong-chul pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Park. Pada saat bersamaan, Hang Kan-sik dan Yang Do-chul menjemput Park dan membawanya kembali ke Seoul. Tapi ternyata Han Kan-sik niatnya adalah untuk membunuh Park. Tapi Dong-chul mengetahui tersebut dan dia pun berhasil menyelamatkan Park dengan cara menabrak mobil mereka. Ayah Park dipenjara atas tuduhan premanisme dan penipuan, dan Park meminta bantuan terhadap Yang Do-chul. Yang Do-chul menyanggupinya, asalkan Park mengundurkan diri menjadi jaksa. Park setuju dengan apa yang diinginkan Yang Do-chul. Tapi ternyata bukan hanya itu. Semua harta Park dibukukan oleh Yang Do-chul dan Hang Kan-sik. Park tidak mau terpuruk dalam kesedihan. Akhirnya dia berniat untuk membalas dendam kepada Han Kan-sik. Dia membeli setelan jas, mobil, dan juga menyewa kantor yang lumayan bagus. Dia pun bekerja sama dengan An Heon untuk menjatuhkan Han Kan-sik. Ayah mertua Park juga memberikan bantuan uang dan saran orang-orang yang akan menjadi tim Park untuk menjatuhkan Han Kan-sik. Dan yang terpenting, mertua Park Tae-seo memperkenalkan kepada orang yang berpengalaman di dunia iklan. Park ternyata ingin terjun ke dunia politik dan menjadi anggota parlemen. Dengan banyaknya dukungan dan misinya untuk membongkar korupsi di internal kejaksaan, dia pun berjanji akan membocorkan korupsi dari Hang Kan-sik termasuk hubungannya dengan geng mafia. Cara yang dilakukan oleh Park yaitu dengan memainkan opini media. Sama seperti halnya Hang Kan-sik ketika ingin menjadi jaksa agung. Han Kan-sik akhirnya melakukan pertemuan dengan Park dan mengancam Park akan membuka kembali kasus ayahnya. Namun Park balik mengancam, yaitu dengan aliran dana yang diberikan ke keluarganya Hang Kan-sik yang berada di luar negeri. Dan Park mengulang perkataan dari Han Kan-sik bahwa cara balas dendam yaitu dengan cara perlakukan seperti dia memperlakukanmu. Pada saat hendak konferensi pers, pihak Han Kan-sik lebih dulu melakukan konferensi pers untuk menyerang balik tuduhan dari Park dan menyatakan Park berbohong. Saat bersamaan, An Henseon menangkap bos mafia yang membantu Han Kan-sik melalui kesaksian dari mantan anak buah Hang Do-chul. Di luar dugaan, Park yang sebelumnya diusung oleh partai oposisi mengundurkan diri dan dia ingin maju ke parlemen melalui partai koalisi. Karena statementnya itu, media yang tadinya banyak di konferensi pers Han Kan-sik pindah ke konferensi pers Park Tae-seo karena beritanya lebih menarik. Han Kan-sik dipenjara atas tuduhan korupsi dan bukti keterlibatannya dengan geng mafia dan berbagai kasus pembunuhan.